Boleh kita maksiat, silahkan maksiat kepada Allah. Hendak minum arak, hendak berbuat zina, hendak berbuat riba, silahkan boleh aja berbuat maksiat itu. Cuma syaratnya jangan menggunakan. Ketahuilah hai talib, ketahuilah hai penuntut ilmu, bahwasanya agama itu terdiri dari dua bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, mengerjakan taat. Jadi di sini yang pertama itu meninggalkan maksiat, karena itu lebih penting daripada melakukan taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah manusia daripada menyekutukan Allah. Jadi yang utama tugas Nabi kita itu adalah berdakwah kepada orang-orang di Mekah itu agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Nah, jadi pertama itu dulu meninggalkan menyembah berhala. Jangan sampai menyembah berhala. Bila sudah kada menyembah berhala, nah hanya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan dulu. Meninggalkan kemaksiatan, kemudian hanya mengerjakan ketaatan. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Sabar daripada berbuat taat, sabar daripada meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat itu lebih banyak pahalanya daripada sabar melakukan taat. Sabar melakukan taat dapat pahala 300. Sabar meninggalkan maksiat dapat pahala 600. Karena meninggalkan maksiat itu diperlukan kesabaran yang lebih kuat, kesabaran yang lebih mantap daripada melakukan taat. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Karena mengerjakan taat senang dibuat oleh setiap orang, tetapi meninggalkan syahwat maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang siddiqin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajarasu wal mujahidu man jahada hawa. Artinya orang yang berhijrah dengan sebenarnya, orang yang benar-benar hijrah, ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan. Dan mujahid yang sebenarnya, pejuang yang sebenarnya, ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsu selalu mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal pertama, cara-cara meninggalkan maksiat yang zahir, maksiat anggota. Ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu.
Boleh kita maksiat, silahkan maksiat kepada Allah. Hendak minum arak, hendak berbuat zina, hendak berbuat riba, silahkan, boleh aja berbuat maksiat itu. Cuma syaratnya jangan menggunakan nikmat Allah, jangan di tempat ampun Allah. Ayo anak minum arak, ayo anak berzina, tapi jangan di tempat Allah. Di mana kehendaknya? Amun masih dalam dunia, dunia adalah milik Allah. Jadi boleh kita melakukan maksiat asal yang kita gunakan jangan nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah kepada kemaksiatan itu ngarannya adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah, artinya orang yang menyalahgunakan nikmat Allah, itu azab Allah sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu, dan menggunakan amanah yang diberikan kepadamu, kepercayaan yang diberikan kepadamu. Allah memberikan kepercayaan kepada kita mata, memberikan kepercayaan kepada kita telinga, memberikan kepercayaan kepada kita kaki, tangan, dan sebagainya. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, bermakna berarti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati terhadap amanah yang diberikan. Dan anggotamu adalah rakyatmu. Tangan, kaki, mata, telinga itu adalah anak buah kita, rakyat kita. Maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya, menjaga rakyat itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Artinya maka kamu semua adalah pengembala, pemimpin maksudnya. Dan kamu semua akan ditanyai tentang pengembalaannya, kepemimpinannya itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi ke atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak. Belum lagi ditambah saksi-saksi yang lainnya. Anggota tubuh kita ini akan bersaksi terhadap apa yang dikerjakannya di dalam dunia, baik itu kejahatan atau kebaikan. Itu yang di dalam awak kita, beluman lagi yang di luar-luarnya. Ada orang lain yang melihat kita berbuat kebaikan, ada orang lain yang berbuat kejahatan. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Bumi yang kita pijak, pakaian yang kita pakai, atap yang menaungi kita, rumah yang semuaan itu akan jadi saksi perbuatan-perbuatan kita dalam dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anggotamu akan bersaksi ke atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak.
dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan mendadahkan, membibirkan, membuka segala rahasiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dan itu sudah tandanya orang yang bakal celaka, bahwa dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu di hadapan khalayak umum. Kita ini misalnya berkumpulan sebanyak orang. Nah, di sidang kita di sini, di tangan orang melihat semuaan, orang mendengar semuaan. Itu alamat orang ini pacang sakit. Nah, kalau alamat orang yang baik itu, dia akan disidang oleh Allah di tempat yang tertutup, nah orang kada melihat. Di padang mahsyar dia disuruh masuk ke satu tempat yang terdinding, orang kada melihat. Nah di situ dia ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam pertanyaan. Ini tanda orang yang bakal selamat. Tapi kalau kita disidangkan di hadapan orang banyak, itu alamat atau tanda kita akan menemui kesulitan-kesulitan. Dan anggotamu akan mendadahkan, membibirkan segala rahasiamu di hadapan di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Jadi apa yang kita perbuat di dalam dunia ini kada akan hilang begitu saja, kada akan terhapus. Dosa-dosa, baik dosa lewat manapun kita melakukan dosa, itu dosa akan tetap ada. Macam suara kita nih, suara kita ini akan terus sampai ke atas. Mungkin hilang di pendengaran kita saat ini, tapi suaranya akan terus sampai ke atas sana. Nah, perbuatan-perbuatan dosa, rekaman-rekaman perbuatan kita itu kada akan hilang. Dan hanya bisa dihapus yang maksiatnya dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita kada istighfar, selama kita kada tobat, maka seluruh rekaman-rekaman perbuatan dosa kita itu akan jelas diperlihatkan Allah di hari kiamat kaina kepada kita. Bahwa tidak ada perbuatan yang sekecil apapun, yang sebesar apapun, melainkan semuanya ada dalam catatan Allah. Artinya dalam rekaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kada kau menghindar data-datanya lengkap. Nah, itu artinya yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya bukan dimaksud bahwa tangan ini berkata bahwa aku pernah memperbuat ini, bukan itu. Tapi lebih jelas daripada itu lagi. Lebih jelas daripada tangan kita berbuat kebaikan, bukan tangan yang bersuara aku berbuat kebaikan. Tangan berbuat dosa, bukan tangan aku berbuat dosa, bukan itu. Lebih jelas daripada itu. Bahwa terlihat dengan jelas gambar rekaman yang kita kerjakan itu di alam akhirat kaina, kada akan hilang. Jadi satu-satunya jalan untuk menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan itu kada ada lain, memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat menghapuskan nang kada baik daripada perbuatan kita. Di hari kiamat akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dahulu. Allah berfirman lagi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya pada hari ini, hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Mulut kita ada berfungsi. Akan kami kunci mulut-mulut mereka dan akan bercakap kepada kami tangan mereka. Dan akan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia dahulu itu. Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7, karena pintu neraka itu 7. Pintu neraka 7. Jahannam, Laza, Hutamah, Sa'ir, Sakar, Jahim, Hawiyah. Pintu-pintu neraka. Dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badanmu. Orang yang banyak melakukan maksiat lewat matanya, masuknya sini. Orang yang banyak melakukan maksiat lewat telinganya, masuknya sini. Orang yang banyak melakukan maksiat lewat kemaluannya, masuknya ke pintu ini. Yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki.